Yang kita makan habis, yang kita pakai rusak, yang kita tinggalkan jadi rebutan. Terus yang mana harta kita sebenarnya nih? Yang kita gunakan di jalan Allah, itu yang harta kita sebenarnya sih. Yang bapak pakai buat berangkat haji ratusan juta nih gitu, itu yang harta bapak sebenarnya sih itu, ya. Yang bapak mau sedekahkan bayar zakatnya. Kemudian kemarin kalau ada yang ikut kurban, beli kambing, kemudian kurbannya, itu yang harta kita tuh, ya. Yang kita makan habis, yang kita pakai rusak, ya. Yang kita tinggalin direbutin anak-anak kalau nggak soleh itu. Bahkan bisa jadi kakak perang dengan adik, adik perang dengan kakak. Kita sih kasihan ke anak-anak. Dikumpulin supaya anak-anak nanti hidupnya nyaman, hidupnya enak. Begitu kita meninggal, bukankah mereka berantem semua gara-gara rumah yang kita tinggalin? Pembagiannya tidak sesuai dengan prosedur, atau merasa sesuatu berjasa, atau satu orang berjasa terhadap rumah itu. Bukankah banyak ceritanya sudah? Di rumah nggak bisa dijual, kenapa? Sengketa anak-anaknya. Itu sengketa kenapa? Ya anak yang besar bilang, ini kan rumah hasil renovasi gua dulu. Gitu, dulu udah pada bocor, rusak, lo diem aja, gue betulin. Kira sekarang bagi warisan, lo pengen semua, ntar dulu, pulangin dulu tuh kaso. Gitu. Jangan, gue kan pasang genteng, nyopotin dulu gentengnya. Dihitung semua. Nah di rumah dijual apanya doang dong kalau semuanya pada dicopot-copotin model begini. Nah karena dia nggak merasa pengen ngasih, gitu. Ya padahal kalaupun kita membenahi rumah orang tua kita yang saat ini jadi nyaman, berpikirlah, bukankah dulu ketika kita kecil dia bikin nyaman kita? Sebelum lahirnya kita dia udah sediain kamarnya, sebelum lahirnya kita dia sudah sediain pakaiannya untuk kita nyaman tinggal di dunia ini. Bahkan ibu-ibu saat ini kalau basit dia USG, anaknya perempuan bu, ini saya udah 90% pasti deh perempuan hasil USG 3 dimensi ini. Selesai dia jalan ke Tanah Abang, dia jalan ke Tamrin City, beli baju buat anaknya, karena anaknya perempuan pink semua dia beli. Belum lahir udah beli. Ini anaknya ada burungnya bu, ini mah udah laki pasti nih, dia belanja lagi, biru semua dibelanjain. Nah bukankah kita waktu lahir dulu sebelum ada udah dikasih fasilitas, ya? Yang dalam doa saya kemarin tuh, kita bodoh dipintarkan, ya, kita cemas ditentramkan, kita sakit diobati, ya, kita lapar dikasih makan. Itu kan jasa orang tua semua. Kita gede ini dari air ASI ibu atau orang tua yang nggak mungkin kita pisah sekarang ini nih, nggak mungkin dipisahin. Darah nempel, udah nggak mungkin dipisah. Dulu dikasih segala macam kita nyaman, giliran orang tua kita dalam kondisi tua dan tak berdaya, rumah pun sudah roboh dan nyaris rapuh sudah, kemudian berbagai macam tempat sudah bocor, kita hitung-hitungan sekarang. Padahal kita bisa ke Mekah juga jujur bukan karena usaha kita kali ini, doa orang tua yang tiap pagi bangun doain. Bahkan kemarin tuh kita doa di Arafah, saya yakin bapak ibu tuh doa buat anak. Kalau sampai doa ibu bapak terkabul di sana, anak sukses besok tuh, bukan karena usaha dia sebenarnya sih, karena doa kita kemarin pada saat itu nangis-nangis bercurah berlinang air mata untuk anak-anak dan akhirnya sukses. Kalau gitu saat ini kita ini sukses bukan karena usaha kita hebat, lebih dominasi orang tuamu. Ridho Allah kan tergantung ridho orang tua, benci Allah kan tergantung benci orang tua. Orang tuamu ridho, aku buka jalan. Orang tuamu benci, aku tutup jalan. Bukankah gitu? Sekarang kirain orang tua sudah tua kita hitung-hitungan habis-habisan, ya? Gak wajar gitu ya. Begitu pula kalau orang tua udah, saya bangun urusan tari itu warisan gimana terserah, yang penting ibu nyaman. Yang bahasa saya sih, udah mak dibangun nih, udah pada bocor kayak gini udah gitu. Ntar lu gimana urusan tari, nggak usah mikir, mak pakai aja udah. Saya begini juga kan mak doain dulunya, doain dulunya. Udah sekarang dipikir masa sih saya tidur enak sampai bintang 5 kayak begini tidurnya, terus orang tua di tempat kayak gini, nggak enak. Udah, persoalan ntar meninggal dunia bagi waris, bagi nggak usah dihitung. Saya bilang ke saya, kalau sampai terjadi pembagian warisan kamu di belakang, nggak usah ikut-ikutan. Bilang jual emas kemarin 50 gram buat beli kasok, jangan ngomong kayak gitu. Ya. Nah, kenapa? Itu juga yang kamu pakai hasil doa orang tua kita semua tuh, udah nggak sih? Itu tuh, ya udah, nggak hitung lagi. Tapi kita seringkali ketika orang tua sakit kita bilang, ntar ya bu, besok ya, tanggung nih. Tapi ketika orang tua kita dulu sakit, orang tua nggak pakai tanggung tuh, cari klinik 24 jam nyari buat anaknya, jangan sampai dia panas sampai pagi. Kita orang tua panas 2 hari diem aja. Mana letak bakti kita ke orang tua tuh kan nggak ada. Kalau misalnya kita nih zolim ke orang tua tuh,
Ya, jadi apa yang kita tinggalkan itu bakal jadi barang rebutan nantinya. Yang harta kita yang mana? Ini yang ibu pakai hari ini nih. Ya, yang bapak ibu sedekahin sampai tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah, nikmatin. Ini nikmat nih. Ini harta ibu semua nih, harta bapak semua nih. Ya, sebab kalau kita meninggal dunia tak sepeser pun, tak seperak pun akan masuk ke dalam lubang kuburan dan menyelamatkan kita. Enggak. Kalau gitu, saat itulah atau saat inilah kita mulai berpikir lebih cerdas. Ya, sayang sama anak bener, tetapi saya juga harus menyisakan hidup saya buat akhirat. Belum tentu saya korbankan buat anak bakti ke orang tua, belum tentu. Tapi kalau orang tua udah pasti sayang ke anak. Kan gitu, makanya saya kemarin juga ceramah di Madinah bilang, Quran itu mengabadikan cerita orang tua sayang ke anak dengan perintah anak agar bakti ke orang tua. Dihitung oleh ulama ternyata banyakkan perintah anak suruh bakti ke orang tua dibanding cerita orang tua sayang ke anak. Kenapa Al-Quran tidak banyak bercerita tentang orang tua sayang ke anak? Naluriyah kata ulama tuh, nggak usah dijelasin lagi pakai dalil, itu mah udah akli namanya. Kenapa Quran gak cerita banyak-banyak orang tua sayang ke anak? Itu naluriyah, nggak usah diceritain, nggak usah disuruh, nggak usah diajarin. Kalau udah jadi orang tua pasti sayang ke anak, udah pasti. Ya, kalau jadi orang tua udah pasti korban buat anak. Tapi kalau anak belum tentu mau berkorban buat orang tua, anak belum tentu. Ibu bapak puasa, begitu puasa beli makanan pengen buka dari siang kita taruh, kemudian pas begitu mau buka, begitu dimakan anak lewat, begitu mau dimakan di makanan dari siang tadi ditungguin pengen dimakan, begitu mau dimakan anak lewat, dia bilang, enak nggak bu kuenya bu? Enak lah, minta dong bu. Kita baru buka seteguk air pengen, dia bilang enak nggak bu? Enak, minta dong bu. Dia minta, kira-kira ini makanan dikasih nggak? Kasih ya. Walaupun kita dari siang nanahin lapar pengen makan kue itu tuh, begitu pas waktunya pengen dimakan diminta anak, ya udah dikasih, kasihin tuh, udah sambil nunggu, mudah-mudahan dia nggak habis, gitu, sambil nunggu tuh. Saya udah makan ya sana gitu, beliau enggak, tar aja, kenapa? Kalau sisa anak-anak nggak habis siapa mau habisin? Kan gitu, udah sisa anak-anak aja dimakanin, ada ayam kalau bentar ada. Dah ketemu pulang, papa mah kayak tong sampah makannya begitu. Ya kalau papa makan ini nggak kemakan sayang namanya. Udah ntar aja belakangan. Ya anak saya bilang tong sampah gitu, kasih semuanya lagi makan. Ya iya. Ya kalau saya masih ngalamin alhamdulillah tuh sama orang tua makan suruh ibu saya masih pikiran dulu gitu. Karena bapak saya dagang pulangnya siang kita mau makan, ibu saya bilang kalau mau makan ntar dulu tunggu abah. Dulu habis mandi tuh dia datang ke kursus ini, dia ngambil semuanya tuh lauknya tuh, baru kita makan. Dia bisa tuh gitu. Ya udah kita nungguin gini aja sampai apa tuh keluar dari kamar mandi, terus kemudian dah selesai, terus dia Bismillahirrahmanirrahim dia makan. Baru kita berani ngambil. Ya, orang keluar, jangan makan dulu sebelum abah ngambil. Kenapa? Kita bisa makan kan gara-gara dia keluar jam 3, jam 2 ngasih cari makan buat kita semua. Masa kita makan dulu? Nggak sopan kata ibu saya tuh. Tunggu abah ngambil dulu, ngambil. Tuh dulu saya masih ngalamin alhamdulillah. Giliran sekarang kita belum makan udah habis semua makanan. Sekarang nggak bisa ditungguin kalau sekarang sih gitu. Emak duluan, anak belakangan. Kalau sekarang aman dulu, aman jadi orang tua. Wibawanya tinggi, belum makan dia anak belum makan gitu ya. Nah jadi kemarin tuh begitu, dan enak bu, enak gitu. Minta bu, kasih deh. Saya kan belum pernah ngeliat ada, enak gak bu? Enak, enak loh. Makanya kita belum pernah lihat orang model kayak begini nih. Selalu aja dikasihin ke anaknya. Bukankah kalau gitu nggak butuh cerita banyak Quran bahwa orang tua sayang ke anak, nggak butuh banyak-banyak. Udah, dia akan memberikan kepada anaknya. Tapi kalau anak berkorban demi orang tua belum tentu. Gitu, makanya cerita orang tua sayang ke anak dikit. Tapi wabil walidaini ihsana berulang-ulang di Quran itu. Ya. Gitu. Ketika Bani Israel begitu, ketika umat manusia pada umumnya umat Muhammad begitu, kalimat wabil walidaini ihsana gitu terus. Wa iz akhadna min bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Gitu aja. Kenapa? Tanda anak disuruh bakti ke orang tua terus. Kalau orang tua nggak usah ditanya, dia sayang nggak kan? Udah pasti.